Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan nikmat yang tidak terhingga sehingga kita semua masih dalam lindungannya. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan dalam segala urusan kita di dunia dan di akhirat, diberikan keleluasaan rezeki yang berkah dan melimpah, disehatkan dan juga rezeki berupa anak-anak yang soleh dan soleha. Amin, amin, ya rabbal alamin. Tidak lupa solawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kiranya dengan memperbanyak salawat kepadanya, kita akan mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Yang saya sayangi seluruh sahabat channel saya, Hikmah Amalan, yang dirahmati Allah. Di sini saya menyampaikan agar dapat menyimak seluruh pemaparan saya dalam video ini hingga selesai, agar sahabat semua tidak gagal paham tentang keilmuan yang saya bahas, dan juga untuk memberikan dukungan kepada saya untuk mensubscribe channel saya, karena subscribe itu gratis, dan memberikan komentar dan juga membagikan video ini agar saya terus bersemangat dalam mengelola, memberikan dan mengulas amalan-amalan hikmah yang bersumber dari asma Allah dan juga Al-Quran, dan juga agar dapat membantu teman-teman atau sahabat-sahabat sekalian yang membutuhkan amalan hikmah ini nantinya. Sahabat sekalian mungkin selalu dibuli, dihina, dimaki maupun dicaci. Cara cepat mengatasinya adalah sahabat juga harus membalas si pembuli itu dengan balasan yang sepantasnya. Namun sebelum itu sahabat sekalian harus membekali diri terlebih dahulu dengan aji-aji kesaktian, agar ketika kita fight dengan mereka, kita tidak konyol. Seperti ada pepatah Latin mengatakan, si vis pacem para belum, yang artinya, jika kau merindukan perdamaian, maka bersiaplah untuk perang. Saya akan menceritakan sebuah kisah nyata yang kejadian ini pernah terjadi di Solo, yaitu terjadinya insiden perkelahian antara Yulianto dengan tahanan lama di rutan Solo. Kendati berbadan kecil, nyatanya Yulianto memenangi perkelahian tersebut. Insiden itu bermula saat tahanan lama rutan meminta Yulianto agar memijat tubuhnya, tapi permintaan itu ditolak oleh Yulianto. Setelah terjadi cekcok, akhirnya mereka berkelahi. Tidak disangka perkelahian itu dimenangkan oleh Yulianto. Temannya dibuat bertekuk lutut. Setelah insiden itu, Yulianto pun disegani oleh tahanan lain di ruangannya. Akhirnya, selama beberapa bulan di rutan Solo, Yulianto diperlakukan seperti raja kecil oleh tahanan lain di kamar selnya. Tidak ada yang berani mengganggu Yulianto, padahal biasanya kalau tahanan baru kan seperti dipelonco. Dari kisah Yulianto kita jadi tahu bahwa untuk mendapatkan sebuah kedamaian terkadang kita harus duel dulu. Namun
Sebelumnya bekali dulu dirimu dengan aji kesaktian. Jangan kosongan, sebab kamu bisa mati konyol. Di sini kita akan mencoba membahas seputar ilmu hikmah, kesaktian yang kalimat atau amalannya bersumber dari dalam Al-Quran, yakni aji payung Rasul. Aji payung Rasul ini mempunyai khasiat yang luar biasa hebatnya. Bagi orang yang mengamalkan aji payung Rasul akan mempunyai kekuatan badan yang menakjubkan. Dengan aji ini, orang bisa menangkis tanpa cedera semua senjata tajam. Senjata tajam akan terpental dengan sendirinya bila mengenai badannya. Ampuh dan ajaib, begitulah aji payung Rasul yang diamalkan dengan baik. Jika ada orang yang hendak berbuat jelek dengan ilmu hitam pada Anda, maka seketika ilmu hitam tersebut mental dan balik menyerang si pengirim. Aji payung Rasul adalah sebuah nama ilmu putih level tinggi yang berkhasiat untuk keselamatan dan pagaran badan. Orang yang mempelajari aji payung Rasul akan menjadi kebal dari segala macam senjata dan berumur panjang. Aji payung Rasul adalah sebuah kekuatan gaib yang mampu merubah suatu keburukan menjadi kebaikan. Salah satu khasiatnya sebagai upaya membalik keadaan, membalik kondisi yang buruk menjadi baik. Yang dulu menghinamu kelak ia jadi terhina. Yang menzalimimu kelak akan kena batunya. Adalah sebuah doa kepada Allah yang Maha Kuasa supaya merubah suatu kondisi yang buruk menjadi kondisi yang baik selama manusia hidup dalam jalan yang lurus. Jika ia seorang yang hina, maka Allah menjadikannya mulia. Jika ia seorang yang lemah, maka Allah jadikannya kuat. Jika ia seorang yang miskin, maka Allah jadikannya kaya raya. Jika ia seorang yang banyak hutang, maka Allah jadikannya bisa bayar hutang. Jika ia dihina orang, maka akan Allah balik keadaannya. Yang menghina jadi terhina. Jika ia diserang orang, maka Allah menjadikannya selamat. Senjata apapun tak mampu menyentuh tubuhnya. Amalan aji payung Rasul adalah sebagai berikut. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Artinya, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah, cukuplah Allah bagiku. Tidak ada yang berhak disembah selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal dan Dia adalah Tuhan yang memiliki Arasy yang agung. Quran Surat At-Taubah ayat 128-129. Adapun untuk mendapatkan karomah kekuatan aji payung Rasul, kita harus melakukan puasa terlebih dahulu, yakni puasa bilaruh. Berpuasa bilaruhin 7 hari. Niatnya
nawaitu sawma ghadin liqada'i hajati sunnatan lillahi ta'ala. Puasa bila ruhin itu sama seperti puasa di bulan Ramadan. Ada sahur dan berbuka. Cuma selama berpuasa, tidak boleh mengkonsumsi makan yang bernyawa dan yang berasal darinya seperti daging, ikan, telur, susu, madu. Selama puasa, amalkan Aji Payung Rasul sebanyak-banyaknya. Setelah selesai puasa, amalan Aji Payung Rasul cukup dibaca 7 kali setiap selesai sholat fardu. Semakin lama diamalkan, maka semakin meresap pula daya gaibnya di sekujur tubuh. Semoga bisa menjadi pembelajaran. Selama mengamalkan, kita harus ikhlas hanya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan harus menghilangkan sikap melekat dalam diri kita, yaitu sikap yang selalu menunggu-nunggu kapan ilmunya bereaksi. Sebab ilmu atau sebuah amalan yang diamalkan, kita tunggu-tunggu reaksinya, itu akan dapat menghambat power zikir yang diamalkan. Sebab ilmu atau sebuah amalan yang dipetik dari ayat-ayat Al-Quran, daya karomahnya akan muncul di saat pengamalnya dalam keadaan terdesak, yaitu di antara hidup dan mati. Dan keilmuan yang bersumber dari Al-Quran tidak bisa dibuat untuk demonstrasi atau semata-mata ingin dipamerkan. Perlunya membentengi diri dengan Aji Payung Rasul agar terhindar dari mara bahaya dan kesalahan yang menimbulkan malapetaka di jalanan seperti sopir mabuk, mengantuk, bengong, remblong, dan lain-lain. Demikianlah isi kajian kita hari ini. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan dan keilmuan kita dan menjadi sebuah amalan yang berguna bagi saya dan sahabat sekalian di saat ini maupun di masa yang akan datang. Intinya, pergunakanlah keilmuan tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab, bukan untuk menunjukkan kehebatan kepada yang lain, tetapi sebagai sarana kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab di atas langit masih ada langit, dan setiap ada manusia yang sakti, pasti ada yang lebih sakti lagi. Bagi sahabat sekalian yang ingin mengamalkan amalan Aji Payung Rasul ini, akan saya buat di deskripsi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.